Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok O akan menjelaskan mengenai convection flow meter. Kelompok O sendiri terdiri dari saya, Rosa Amalia Dewi dengan NIM akhir 003, ada Alvina Rizky Fahmi Fawaid dengan NIM akhir 027, dan Dwita Rahmadini Hendri dengan NIM akhir 051. Outline dari pembahasan kami, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian, yang kedua ada prinsip kerja, yang ketiga ada diagram blok, dan yang keempat ada susunan komponen. Yang pertama ada pengertian. Nah, thermal convection flow meter sendiri ini merupakan alat untuk mengukur aliran udara yang masuk dan keluar paru-paru dan dicatat dalam grafik volume per waktu. Thermal convection meter sendiri pada spirometer digunakan untuk mengukur fungsi paru-paru, yaitu dalam hal volume dan aliran udara yang dapat dihembuskan atau dihirup oleh seseorang. Data yang dihasilkan dari tindakan ini disebut dengan pneumatograph, yang dapat digunakan untuk memeriksa dan menilai kondisi tertentu seperti fibrosis kistik, asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Prinsip kerja dari alat ini, spirometer ini menggunakan prinsip salah satu hukum dalam fisika, yaitu menggunakan hukum Archimedes. Hal ini tercermin pada saat spirometer ditiup. Ketika itu, tabung yang berisi udara akan naik turun karena adanya gaya dorong ke atas akibat adanya tekanan dari udara yang masuk ke spirometer. Spirometer juga menggunakan hukum Newton yang diterapkan dalam sebuah katrol. Katrol ini dihubungkan kepada sebuah bandul yang dapat bergerak naik turun. Dan alat pencatat yang bergerak di atas silinder berputar. Di sini ada gambar yang menjelaskan mengenai atau yang menerangkan mengenai spirometer yang telah saya terangkan tadi. Thermal flow meter menggunakan sifat thermal fluida untuk mengukur aliran fluida yang mengalir dalam pipa atau saluran. Dalam flow meter thermal yang khas, jumlah panas terukur diterapkan pada pemanas sensor. Kebanyakan flow meter thermal digunakan untuk mengukur aliran gas. Flow meter thermal mewakili 2% dari penjualan flow meter global. Selanjutnya, kita akan memasuki mengenai kelompok sensor aliran thermal. Di sini yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai kawat panas atau elemen panas dari anemometer. Nah, sensor aliran thermal ini didasarkan pada panas konvektif. Pertukaran terjadi saat aliran fluida melewati elemen penginderaan atau biasa dikatakan badan panas. Nah, biasanya dirancang untuk beroperasi dalam mode suhu konstan atau dalam mode arus konstan. Semakin tinggi laju alir, semakin tinggi pula nilai arus untuk menetapkan equilibrium thermal, yang merupakan pengukuran tidak langsung lajur alir. Pada mode kedua, arus di tubuh panas ditahan pada nilai konstan. Di dalam pendekatan, suhu equilibrium tubuh panas dimodulasi oleh aliran fluida. Oleh karena itu, variasi impedansi listrik yang disebabkan oleh pertukaran panas merupakan pengukuran tidak langsung lajur alir. Lalu selanjutnya ada sensor kalorimetrik. Nah, sensor aliran thermal ini didasarkan pada pemantauan asimetri profil suhu di sekitar badan panas yang dimodulasi oleh aliran fluida. Oleh karena itu, mereka menggunakan satu atau lebih elemen penginderaan suhu yang ditempatkan di dekat pemanas. Misalnya, PT100 thermophile. Di sini juga dijelaskan terdapat diagram blok yang menjelaskan dari bekerjanya thermal convection flow meter. Di sini dimulai dari mode piece, lalu dilanjutkan dengan integrate pressure sensor, dan di
lanjutkan ke microcontroller. Nah, sebelum di perantara itu terdapat supply voltage dengan tegangan 3,3 volt dan berakhir di host PC dengan dihubungkan oleh USB konektor. Selanjutnya kita memasuki mengenai susunan komponen. Di bagian susunan komponen terdapat beberapa bagian. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai Modbus. Nah, langkah pertama untuk menerapkan spirometer adalah perolehan sinyal. Dalam hal ini, sumber sinyalnya berasal dari proses pernafasan tentunya. Jadi ada cara untuk mendeteksi volume udara dan laju aliran yang terlibat dalam proses ini. Nah, proses ini dapat dicapai dengan menggunakan corong khusus yang terdiri dari tabung pernapasan dan selang dengan 2 saluran udara untuk mengirimkan tekanan udara ke sensor tekanan yang menangani konversi sinyal. Selama tes berlangsung, pasien biasanya akan disuruh bernafas menggunakan tabung yang berisi pembatasan aliran mekanisme yang memungkinkan udara mengalir hanya melalui salah satu saluran udara dalam selang. Nah, namun tergantung pada apakah orang tersebut menghirup atau mengembuskan udara tersebut. Selanjutnya ini ada sensor tekanan. Untuk sensor tekanan itu merupakan sebuah transducer yang berfungsi untuk mengubah aliran udara menjadi sinyal listrik yang nantinya dapat diproses secara elektronik. Nah, salah satu contohnya adalah sensor tekanan silikon yang terintegrasi dari skala bebas, yaitu MPXV 7025dP. Sensor ini merupakan sensor tekanan diferensial yang memberikan tegangan output analog yang sebanding dengan menerapkan tekanan diferensial pada sensor. Sensor tekanan tertanam di papan AFE yang berisikan sepasang pipa di cangkangnya yang nanti digunakan untuk pengukuran tekanan yang berbeda pada masing-masing dari cangkang dan mampu mendeteksi arah aliran udara. Next. Komponen selanjutnya yaitu microcontroller. Microcontroller merupakan bagian mendasar dari alat ini yang salah satu contoh alatnya microcontroller Kinetix K53. Untuk fungsi dari microcontroller ini adalah yang pertama mengambil sampel dan mengubah tegangan analog dari sensor tekanan menjadi nilai digital dengan menggunakan ADC internal. Kemudian menerima permintaan dari PC host melalui komunikasi USB untuk memulai dan menghentikan pengukuran. Microcontroller ini juga mengukur dan mendeteksi status proses pernapasan saat ini untuk memeriksa apakah pasien menghirup atau menghembuskan nafas dan batas di mana pengukuran harus dihentikan sementara atau selesai. Microcontroller ini juga melakukan perhitungan spirometri dan mengirim data volume dan aliran ke GUI sehingga dapat memplotnya di layar PC. Selanjutnya ada host PC. Untuk host PC itu berfungsi sebagai host atau pusat kendali dari seluruh sistem pada alat ini. Nah, nantinya host akan berfungsi sebagai tempat pemrograman atau pemberian software sebelum diteruskan ke microcontroller. Selain itu, nantinya PC juga dapat berfungsi sebagai layar untuk menunjukkan hasil dari pengukuran yang telah dilakukan. Untuk contoh produk yang digunakan yaitu S401 yang mana produk ini dikeluarkan oleh Suto Itex GmbH dari Jerman. Produk pengukuran thermal ini tidak digunakan langsung kepada pasien melainkan pada medical device. Alat ini dapat melakukan pengukuran massa dan thermal untuk gas dan juga compressed air dan dilengkapi dengan kelebihan berupa digital display. Nah, di sini juga sudah kami cantumkan untuk product guide-nya. Mungkin bisa dibaca sendiri untuk product guide karena cukup panjang. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.